Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fariji ETP Edu. Kali ini teman-teman kita masih membahas yang sedang hangat ya diperbincangkan di kalangan teman-teman OPS, yaitu kurang lebih 2 hari yang lalu tanggal 4 Agustus ya, secara resmi Menteri Pendidikan telah meresmikan tentang bantuan kuota belajar ya, karena pembelajaran daring masih berlangsung ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau mereview kembali informasi yang kemarin didapatkan ya berkaitan dengan bantuan kuota itu, dan apa saja ya dan berapa besarannya, kuotanya, kemudian diperuntukannya untuk apa saja, dan yang dilarang di dalam penggunaan kuota Kemendikbud ini ya. Ya, teman-teman OPS silakan atau ini tidak hanya informasi ini tidak hanya untuk teman-teman OPS juga sih ya, tapi untuk siswa ya, silakan kalau kalian penasaran melihat atau pengen tahu berapa sih dapatnya, terus kemudian seperti apa sih, kemudian apa yang tidak boleh digunakan oleh kuota Kemendikbud ini ya, aplikasi apa saja gitu kan. Ini silakan bisa ya kita ketikkan saja di pencarian itu kuota belajar. Nah, nanti akan muncul yang pertama ya, kuota belajar Kemendikbud ya, kuota belajar kemendikbud.go.id. Kita ketik. Nah, akan tampil seperti ini ya, bantuan paket kuota data internet tahun 2021. Nah, penyalurannya dapat bantuan ini itu ada di periode bulan September, Oktober, dan November ini ya, periode September sampai November 2021 ya. Nah, untuk pengajuannya bulan Agustus sekarang ya, jadi bulan Agustus ini sesuai dengan kemarin disampaikan di video saya yang sebelumnya berkaitan dengan perpal ponsel ya, itu batas pengajuannya tanggal 26 untuk mendownload dan mengupload pengajuan tanggal 28 Agustus ya. Nah, ini informasinya ya. Nanti yang akan mendapatkan untuk peserta didik jenjang PAUD itu adalah 7 GB ya, 7 GB per bulan. Kemudian untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah itu SD sampai dengan SMA SMK itu 10 GB. Kemudian untuk tenaga pendidik dan kependidikan ya, dari SD dari PAUD sampai dengan SMA SMK itu 12 GB, dan untuk dosen mahasiswa itu 15 GB per bulan ya. Itu yang akan didapatkan oleh teman-teman atau siswa-siswi atau guru-guru atau dosen atau mahasiswa pada bantuan kuota kali ini ya. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan juga ya teman-teman atau anak-anak atau siswa-siswi sekalian, bahwa bantuan ini diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran. Makanya Kementerian Pendidikan membuat aturan, ada pembatasan ya. Ini paket kuota data internet di atas merupakan paket akses all network dengan pembatasan akses kepada, nah, ada 3 situs ya yang diblokir atau yang tidak bisa menggunakan kuota ini ya. Yang pertama social network. Nah, kita bisa lihat ya, atau kalau lebih jelas silakan teman-teman langsung melihat sendiri ya. Itu ada aplikasi Bigo Live, Facebook, Instagram,
dan lain sebagainya. Twitter juga nggak boleh ya, itu dari social network. Kemudian game, nah ini untuk anak-anak ya, kuota ini tidak bisa digunakan untuk game ya. Apa saja gamenya? Nah, silakan bisa dilihat sendiri, banyak sekali. PUBG juga nggak bisa, Mobile Legend juga nggak bisa, dan lain sebagainya ya, itu nggak bisa digunakan. Kemudian video apps ya, ini aplikasi video ya, tentu yang jelas pasti TikTok lah. Nah ini TikTok diblokir ya, walaupun bagi yang cerdas-cerdas mungkin bisa mengakalinya ya, supaya kuota ini bisa dipakai kemana-mana ya. Tapi kalau menurut aturan ya, kuota ini diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran daring ya. Nah kemudian informasinya teman-teman, seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika ada program bantuan seperti ini biasanya kan ada banyak ya operator seluler yang datang ke sekolah menawarkan kartu perdana ya, yang alasannya bahwa yang dapat kuota itu adalah kartu ini ya. Itu tidak ada ya teman-teman, di aturan di Kemendikbud ini tidak ada yang seperti itu ya. Jadi semua nomor apapun yang didaftarkan itu akan mendapatkan bantuan kuota. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sering ketika ada program seperti ini, kita sering mendapatkan informasi di WA atau grup bahwasanya ada bantuan kuota 200 giga dan lain sebagainya. Kemudian dengan iming-iming syarat di share ke grup tertentu. Nah itu jelas dan itu pasti hoax ya. Itu jangan kita harus agak kritis, agak cerdas sedikit ya menyikapi hal seperti itu. Kalau tidak resmi dari sumbernya, jangan dianggap ya, jangan dijadikan sebuah acuan, karena itu sudah jelas hoaxnya ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan bantuan kuota ini, sekedar sharing saja kepada siswa-siswi ya, atau teman-teman OPS ketika menginformasikan ke anak-anak, informasikan bahwa nomor yang didaftarkan adalah nomor yang aktif ya. Artinya nomor yang bisa menghubungi atau bisa dihubungi atau bisa menerima SMS ya. Bukan dalam artian begini contohnya, bukan berarti misalkan saya WA pakai nomor A ya, tapi si nomor ini ternyata nomornya hilang atau nomornya sudah tidak aktif, jangan pakai nomor yang itu berarti ya. Karena logikanya bantuan ini diberikan seperti pulsa ya, seperti kita beli pulsa masuk ke nomor kan, bukan ke nomor HP, nomor WA yang sudah tidak aktif ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, berkaitan dengan program bantuan kuota 2021 yang penginputannya ini teman-teman OPS sedang bekerja ekstra. Yang kemarin mungkin ada sebagian atau seluruhnya belum selesai mengenai penginputan Dapodik ya, karena aplikasi baru, rilis baru, banyak yang invalid ya. Kemudian sekarang datang program bantuan kuota sehingga kerjanya ekstra sekali. Satu lagi yang perlu disampaikan bahwasanya bantuan kuota ini ya, misalnya kita atau kalian dapat bantuan kuota ini, kemudian kalian punya kuota sendiri ya, artinya punya kuota yang kalian beli sendiri ya. Nah di aturan ini Kemendikbud ini yang akan pertama digunakan adalah kuota regulernya dulu ya. Jadi penggunaan kuota reguler dulu, baru setelah reguler habis baru ke kuota bantuan ini ya. Jadi ya seperti itu konsekuensinya ya. Ketika misalkan kita sudah beli kuota nih ya 5 giga atau 10 giga, kemudian dapat
kuota ini ya, Kemendikbud. Nah, ketika kita mengakses YouTube atau apa, atau aplikasi apa, atau dan lain sebagainya, nah yang akan dipakai, yang akan terpakai itu adalah kuota reguler kita dulu ya. Setelah habis baru kuota bantuan ini yang akan terpakai. Seperti itu ya, sebagai informasi tambahannya. Tapi ya ini sebuah kewajiban dan kita berpikirnya tentang amanah, karena ini hak anak-anak kita ya, siswa-siswa kita ya, maka kita suka tidak suka, mau tidak mau, karena sudah menjadi profesi sebagai operator ya harus ikhlas supaya mendapat berkah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu informasinya mengenai bantuan kuota Kemendikbud 2021. Silakan untuk lebih jelasnya bisa langsung melihat sendiri, membaca-baca sendiri di kuota belajar kemendikbud.co.id ya, supaya lebih jelas dan lebih memahaminya. Dan sekali lagi silakan diinformasikan kepada siswa-siswinya, anak-anaknya di sekolah masing-masing, atau yang sedang melihat ini siswa-siswi atau anak-anak, ketika melihat video ini silakan untuk mendaftarkan atau mengusulkan nomornya untuk bantuan kuota Kemendikbud ke operator sekolahnya masing-masing ya, karena waktunya sampai akhir bulan Agustus ini ya. Ketika tidak terinput, tidak terdaftarkan, maka ya otomatis tidak akan dapat bantuan kuota. Oke, itu saja teman-teman informasi mengenai bantuan kuota Kemendikbud 2021 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya dan like, kemudian nyalakan tombol loncengnya supaya ketika ada informasi-informasi berkaitan dengan dunia pendidikan ataupun dengan wirausahawan ternak lele ya khususnya, bisa update langsung dari channel Fariji ini. Ya, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.